Kudus dalam kita. Roh Kudus yang akan menyadari kepada kita kerinduan kita, menginsafkan kita akan dosa kita, dan Roh Kudus juga akan menarik kita kepada Tuhan, dan akhirnya membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Hanya Tuhan yang sanggup menghapus dosa kita. Dunia, agama-agama yang saya pelajari lainnya, semua manusia berbuat baik, semoga diterima oleh Maha Kuasa. Tapi kekristenan, Tuhan yang turun ke dunia untuk mengubah kita menjadi pribadi yang baik. Karena Dia yang sanggup memberikan kita hal tersebut. Saudara, saya nggak tahu kenapa saya punya ilustrasi yang aneh akan pertobatan. Itu dengan nightclub. Pernah nggak dengar ilustrasi pertobatan dengan nightclub? Oke, let me explain to you quickly. Di New York, saya punya banyak teman-teman terkenal dan kaya. Some of them punya nightclub. Di New York itu apa? Di California mungkin sama ya. Kalau hari Kamis itu hari anak orang kaya gaul, hari Jumat hari orang biasa gaul di klub. Hari Kamis itu antri panjang banget karena banyak selebriti suka hangout di dalam. Nah, teman saya punya nightclub. Dia bilang, Trace, you wanna come Thursday? I'm like, yeah sure, bring your friend. Okay. Nah, kenapa saya bisa bilang oke dengan mudahnya? Satu table tuh harganya $5,000 sampai $10,000. Dia bilang, come, I prepare table for you. Artinya gratis. Karena dia punya klubnya, dia taruh nama saya di guest list. Nah, kalau saya sombong, saya bilang, you know what, gak usah deh saya ngumpulin uang dulu 10.000 biar saya bayar sendiri gitu. Itu sombong, ya kan? Saya ngapain habis uang saya 10.000, mendingan dikasih gratis gitu. Nah, antri itu panjang sekali, orang bisa pakai baju bagus sekalipun, tergantung depannya, mau dikasih masuk apa enggak, tergantung berapa penuh belakang, tergantung pakaian kita, tergantung banyak hal, banyak faktor. Gak bisa semua orang masuk cuma karena punya uang sekalipun. Saya datang ke depan, gak perlu antri panjang lebar. Saya datang ke depan bilang, hi, yes, your name is Tracy Trinita? Oh yeah, table number 2. Okay, please come with me. Langsung saya masuk. Kenapa? Karena yang punya klub undang saya. Nama saya tertulis dalam buku guest list club. Saya nggak perlu ngantri, nggak perlu pakai baju bagus, nggak perlu ngumpulin uang banyak untuk bayar table, because the owner wants me. Saat saya jadi orang Kristen, saya menyadari bahwa Tuhan pemilik seluruh alam semesta termasuk surga. Dan Tuhan yang sama mengundang kita untuk percaya bahwa kalau engkau percaya kepada putraku Yesus Kristus, engkau akan diterima di surga. Bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita percaya dengan iman bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelamatkan kita semua. Nama kita akan tertulis di buku kehidupan. And for me, that was a very helpful illustration. Di mana kita percaya kepada Yesus bukan karena kita anak baik, tapi karena kita percaya kepada Yesus, Ia akan membuat kita baik. Ia akan mengubah hidup kita, Ia akan mengubah hati kita, mengubah segala perilaku kita, mengubah cara kita bicara, cara kita berpikir, cara kita menggunakan uang, cara kita melakukan pekerjaan kita, cara kita mengasihi sesama kita, cara kita mengasihi Tuhan, cara kita hidup, Tuhan akan mengubahkannya karena kasih karunia Tuhan, karena karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yesus sanggup mengubah hal tersebut. Restorasi yang Tuhan berikan akan mengubah kita secara identitas. Kita tahu siapa kita. Kita nggak perlu lagi dunia coba goncangkan. Kita tahu etnisiti kita, kita anak Tuhan, bagian dari tubuh Kristus. Dan kita pun juga tahu masa depan kita dengan Tuhan. Nah, kenyamanan dunia akan terus menggoncangkan kita. Dan ada panggilan sakral dari Tuhan untuk kita. Keajaiban cinta kasih Tuhan memampukan kita melihat kedangkalan dari apa yang dunia tawarkan. Dan membuat kita merindukan kekekalan dan menjadi hal yang terindah. Keajaiban cinta kasih Tuhan akan memampukan kita untuk menjalankan panggilan sakral kita, yaitu untuk hidup bermakna di dunia ini. Berguna bagi sesama, memuliakan Tuhan selalu. Setelah menjadi orang Kristen, saya antusias bekerja dan juga memberikan kesaksian. Saya dulunya gagap, tapi Tuhan merestorasi. Kalau capek kadang-kadang masih keluar gagapnya. Tapi saya bersyukur kalau kita mau, Tuhan bisa ubahkan kita. Saya sering memberikan kesaksian. Satu hari saya memberikan kesaksian di sebuah acara, di mana di sebuah acara profesor utamanya, pembicara utama adalah profesor dari Oxford. Di sana dia mendengarkan saya kasih kesaksian cuma 10 menit. Tapi dia bilang kayak dia ada yang memberikan arti kepada dia, dan orang tersebut bilang kepada dia, oh Tracy ngomong gini, Tracy ngomong gini, Tracy ngomong gini. Padahal selesai, dia kasih saya selembar kertas
Dia bilang, congratulations, you just got accepted to study at Oxford in UK. And I cried. Dapat beasiswa untuk kuliah teologi di Oxford di Inggris. Saya nangis. Oma gini, kenapa nggak nangis? Kenapa? Saya bilang, ntar Oma ya, saya jelasin ntar ya. Malamnya saya jelasin kepada Oma, saya dapat beasiswa di kampus yang one of the oldest and the most difficult university in the world. Orangnya tuh nggak tahu Tracy itu seperti apa, Oma. Dia ngasih beasiswa ini. Tadi pas ketemu Oma di lobby, dia bilang, Tuhan yang suruh. Oma bilang gini, kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang akan cukupkan. Kalau Tuhan yang panggil, kamu nggak boleh nolak. Sudah Jo, pergi sana gitu. Saya berdoa gini, Tuhan, kalau emang dari Tuhan, bless me dengan visa studentnya keluar cepat. Ini udah mepet jam sekolahnya. Kalau emang bukan dari Tuhan, cancel the visa, nggak dapat, denied. Saya punya teman orang kaya di denied visanya di Amerika sama juga di Inggris. Saya pikir berarti bukan faktor karena kita punya uang atau nggak punya uang, ini ada faktor lain gitu. Visa itu harusnya 3 minggu, 2 hari keluar visa student. Akhirnya saya berangkat ke Inggris kuliah teologi dan saya pendiam di kelas karena saya bahasa Inggrisnya nggak lancar. Jadi saya mendingan diem biar nggak ketahuan daripada buka mulut nanti ketahuan kurang pintar gitu ya. Saya pikir nggak apa, diam dulu, belajar aja dulu. Saya kejar kekurangan saya dengan belajar di library sampai semua orang satu kampus tahu kalau Tracy itu ada cornernya dia. Oh, that's Tracy's corner gitu. Karena pulang kelas pasti tadi ngomong apa ya gurunya, ulang lagi, baca-baca lagi biar catching up. Tapi tahun kedua saya antusias dengan teologi. Saya bilang, this is a good learning. I want to share this to the world. Gimana caranya bagi ini dengan dunia? Saya bilang gini, Tuhan, boleh nggak Tuhan? Kalau Tuhan mau saya membagikan ini di marketplace, make me a businesswoman. Karena saya percaya, pelayanan itu tidak harus di mimbar. Dimanapun kita berada, kita melayani Tuhan. Di pekerjaan kita, di keluarga kita, di pertemanan kita, itu semua ladang pelayanan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan nggak mau saya kerja di marketplace, you want me to be serious kerja di ministry, boleh nggak kirim pendeta? If you send me a pastor, a priest that will offer me a job di kerjaannya di gereja dia, artinya you called me for full time ministry. Tapi kalau nggak ada pendeta, artinya you call me for marketplace. Udah simple banget. Okay, 1 more year to go. Ada pendeta dari Jakarta, summer school di Oxford, ngajak makan siang rame-rame. Tracy, once you done with your school mau ngapain? Bilang, aku nggak tahu Pastor Dave, nggak tahu, masih berdoa. Why don't you work in my church as a pastor? Aduh, itu kayak kesambar geledek gitu ya. I started school when I was 26. Umur 29 tahun, saya mengalami konfirmasi dari Tuhan untuk jadi full timer pendeta. Nah saudara semuanya, bayangkan ini, 14 tahun jadi model internasional. Disuruh Tuhan untuk berhenti dari itu semua, full time sebagai pendeta. Nah orang tua saya pikir saya di brainwash oleh kekristenan. Kamu orang dunia pingin terkenal, kamu malah meninggalkan keterkenalan kamu untuk itu Tuhan. Tapi for me, semua setelah mengenalkan Tuhan, semua harta jadi sampah. Karena Tuhan jauh lebih berharga. Ini agak aneh, mungkin it doesn't make sense. Tapi I love Jesus so much that everything else becomes just less valuable than this precious Jesus. Saya bilang, nggak apa-apa. One day you will understand. Mungkin sekarang nggak ngerti kenapa bisa meninggalkan dunia entertainment di puncak karir. It's okay. One day you will understand. Jadi hamba Tuhan, penuh dengan tangisan dan susah dan sebagainya. Tapi Yesus layak diberitakan. Karena kebahagiaan sebagai seorang pendeta adalah saat melihat wajah orang berubah. Dari putus asa, dari marah, dari penuh dengan berbagai macam pergumulan hidup. Kita doakan mereka terima Tuhan sebagai juru selamat yang mengalami pengampunan dan mengampuni. Muka mereka itu bersinar seperti yang saya pernah lihat di gereja-gereja. For me the happiness is to see people change. Because God change people. Tuhan mengubah hati dan hidup orang. Nah karena itu Kristus bisa mengubah hidup orang. Dan karena itu saya dengan senang hati bekerja untuk Tuhan. Ada di kitab Roma dikatakan seperti ini, Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Akhirnya saya menikmati panggilan sakral ini. Saya menyadari
Saat Yesus berkata di Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan Yesus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. And this is true. Secara dunia mungkin orang berpikir kayak, what? You give up everything for this? Tapi kebahagiaan yang saya dapatkan ikut Tuhan Yesus, tunduk kepada ajaran Kristus, menerima apapun yang terjadi, itu kebahagiaan yang gak pernah bisa dibandingkan, terlalu indah dan tinggi dan benar-benar mengagumkan dibandingkan menjadi orang terkenal di dunia entertainment. That becomes nothing compared to this precious relationship with Jesus. Nah, karena itu saya bersyukur Tuhan memanggil saya. Tapi Tuhan yang sama memanggil kita semua di tempat ini. Tuhan yang sama mau mengubah hidup kita. Mungkin Anda tidak bekerja di dunia entertainment, tapi di ladang di mana Anda bekerja, Tuhan memanggil Anda semua untuk mengalami hidup yang bermakna. Karena keajaiban cinta kasih Tuhan membuat hidup kita bermakna. Salah satu pendeta yang pernah, saya akan tutup sebentar lagi, salah satu pendeta bernama Pak Sukirno berkata seperti ini. Tempat terkaya di dunia ini adalah kuburan. Hah? Sudah kuburan Cina ya, pastor ya? Nggak, segala kuburan. Saya bilang, kok kuburan? Bukan New York, bukan Japan, Tokyo, bukan kota-kota besar Singapura. Dia bilang, no, kuburan. Why? Saya bilang, dia bilang gini, karena disitulah begitu banyak potensi yang terpendam yang tidak pernah digunakan. Many of us punya potensi yang kita nggak pernah gunakan. Papa ibu saya dengerin saya khotbah pertama kali tahun 2011 duduk. Saya khotbah dari Yohanes 10 ayat 10 tentang gembala yang baik. Saya turun, papa saya begini, that was a miracle. Saya, hah? Miracle apa Pak? Papa saya tinggi, jadi saya lihat ke atas. Hah? Miracle apa Pak? Gitu. Kan saya udah tinggi ya, papa saya tinggi banget. Papa gini, kamu bisa ngomong dalam bahasa Inggris dan nggak gagap deh gitu. Oh iya ya, it was a miracle gitu ya. Wow, it was a miracle. Artinya, kita punya potensi banyak sekali. Akan keluar saat kita melayani Tuhan. Jangan sampai potensi kita terkubur di kuburan nantinya. Gunakan potensi kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama kita. Ada karya Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita semua yang ditebus oleh darah Yesus Kristus dan suci Kristus. Kita diselamatkan, disucikan, dan nanti dimuliakan. Kita yang semua sudah selamat tempat ini. Kita sedang mengalami penyucian. Siapa yang memegang hati engkau? Apakah hati kita sungguh-sungguh Tuhan yang bertahta? Atau harta? Atau keterkenalan kita? Atau kenyamanan dunia? Atau kita mencintai seseorang melebihi dari cinta kita akan Tuhan? Karena siapapun yang kita cintai, apapun yang kita cintai, melebihi dari cinta kita akan Tuhan, itu berhala. Anda sayang sama anak Anda berlebihan, itu berhalanya Anda ternyata. Anda sayang sama kekayaan Anda berlebihan, itu berhala Anda. Anda sayang dengan pelayanan Anda, itu bisa jadi berhala. Pelayanan bisa jadi berhala. Tuhan yang harus tempat tertinggi, bukan pelayanan, bukan apapun yang lainnya. Yang lainnya penting, tapi Tuhan harus menjadi tempat yang tertinggi. Karena itu, kita diajarkan oleh Tuhan untuk percaya bahwa penyucian hati kita, sanctification. Pertama redemption, ditebus. Sanctification, seumur hidup nih, penyucian. Glorification, nanti di dalam surga, dimuliakan. Sanctification, pahitnya minta ampun. Ditegur, dibentuk, harus melepaskan banyak hal dalam hidup kita, harus meninggalkan hal-hal yang mungkin kita nyaman tadinya. Tapi, ini akan membawa kebaikan bagi kita. Jiwa kita akan dilegakan. Hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan dan kebenarannya. Dan hidup akan bermakna. Kita akan bangun pagi, pergi ke kerja dengan riang gembira seperti orang jatuh cinta. Kita akan menolong orang tanpa pamrih karena Tuhan mengubah hati kita, menyucikan hati kita. Kita akan memberikan tanpa hitung-hitungan. Tapi memberikan bukan sembarangan juga. Memberikan dengan Roh Kudus pimpin. Jangan menabur di tanah yang tidak subur. Menabur di tanah yang subur. Masih banyak cara-cara yang kita akan pelajari melalui proses pengudusan. Karena Roh Kuduslah yang akan bekerja dengan penuh mengubah hidup kita. Peter May berkata seperti ini, Roh Kudus menginsafkan orang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Roh kebenaran akan mengekspos kebohongan, menunjukkan kepada orang bahwa Injil adalah benar dan bahwa Kristus dapat dipercaya. Tugas kita adalah berdoa dan meyakinkan, dan tugasnya Roh Kudus adalah untuk mengubah hidup orang. Kita nggak akan pernah bisa mengubah hidup orang. Roh Kudus bisa mengubah hidup orang. Kita hanya bisa mendoakan orang, tapi menjadi Alkitab terbuka bagi dunia agar mereka bisa melihat seperti apa orang-orang yang telah diubahkan oleh Kristus, hidup mereka seperti apa. Kita semua punya panggilan khusus. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Waktu saya pulang dari New York ke Indonesia, saya naik Lufthansa. Saya berhenti di satu negara di Jerman. Lufthansa landingnya di mana ya? Bukan Munich, di Frankfurt. Thank you, di Frankfurt. Nah, saya kagum dengan duty free-nya. Itu dengan warna gemilap, dengan penuh makeup, dengan penuh parfum. Saya cuma 2 jam transit, saya waduh semua parfum, nyoba semua, udah kayak top, udah kayak badut gitu, mukanya semua dicoba-cobain gitu. Wah, kasihkan. Nah, saya tuh nggak dengar ada nama saya disebut. Karena lo kita udah Jerman, gitu, nggak ngerti, saya nggak dengar. Keasikan dengan duty free. Tiba-tiba saya merasa kok airport udah mulai sepi ya. Kok mulai sepi ya? Akhirnya saya lihat ke belakang, kok gate saya kosong, orang-orang udah nggak ada. Nah, ini zaman dulu, gate itu masih bisa belalainya, masih bisa masukin. Saya masuk ke belalainya, pesawatnya masih nempel. Tapi pintu ditutup, pintu pesawat. Saya kedor pintu pesawat, saya bilang, please, karena koper masih di dalam, saya cuma bawa backpack gitu. Pramugari lagi siapin minuman gitu, sampai ada yang, ditaruh lagi, sorry, we close, move back gitu. Nggak dengar sih, cuma bisa tahu lah dia bilang close gitu kan. Saya nangis di pintu kaca yang pesawat, tahu kan yang pintu tertutup itu, saya nangis minta masuk. Ditutup pintunya, tapi belalainya masih nempel, nggak ada orang di belakang. Singkat cerita, dia panggil pilotnya keluar gini kayak, gitu kan, disuruh dibukain pintu itu. Nangis lagi, I'm sorry, umur 17 tahun gitu, nangis, I'm sorry, don't ever do that, okay? No. Saya udah ngelewatin sampai ke duduk saya, sampai nangis gitu. Saya akhirnya duduk gitu. Nah, Tuhan baru ingetin saya kisah ini. Kadang-kadang di perjalanan kehidupan kita terlalu terpukau dengan kemilau dunia. Kita sibuk dengan kesibukan kita mempercantik diri, memperkaya diri, membuat kita menarik, menyemprot dan sebagainya. Kita lupa ada kapal keabadian menunggu kita. Kita lupa ada Yesus Kristus, pilot ajaib, pilot yang sangat merindukan kita untuk masuk ke pesawatnya. Nama kita dipanggil berkali-kali, bertobatlah, hiduplah untuk aku, layani umatku. Jadilah orang-orang menjadi perpanjangan tanganku untuk menolong orang, memberkati orang dan sebagainya. Kita lupa kapal keabadian. Kita lupa pilot Kristus. Kita sibuk dengan kemilau dunia, memperindah diri. Jangan sampai kapal itu meninggalkan kita dan kita gak pernah ke keabadian. Remember, dunia yang sementara, Kristus selamanya. Surga menanti kita, tapi jangan buru-buru ke sana. Itu lama kok, seumur hidup gak akan berhenti-berhenti. Tapi siapkan diri kita, karena muda belum tentu kita foya-foya untuk kepentingan, foya-foya untuk Tuhan. Kaya rayalah dalam Tuhan dan mati surga, masuk surga dan mati dalam surga karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya nggak tahu Anda berada di mana. Saya nggak tahu apakah Anda telah hidup untuk Tuhan. Apakah hati Anda dipenuhi dengan pelayanan-pelayanan yang Anda pikirkan? Apakah Anda antusias dengan pekerjaan Anda? Apakah Anda mengampuni saudara Anda? Apakah Anda telah hidup untuk Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh berkata, Tuhan, harta saya, waktu saya, kesehatan saya, tubuh saya, semua untuk kemuliaan Tuhan? Atau Anda mungkin masih berpikir bahwa, ya itu kan untuk pelayan Tuhan, saya kan orang biasa. No, Tuhan memanggil kita semua. Tuhan memanggil kita semua untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Karena ladang pelayanan itu di rumah Anda. Ladang pelayanan itu di tempat pekerjaan Anda. Ladang pelayanan di tempat Anda bergaul, di mall, dimanapun Anda pergi. Dimanapun kaki Anda menginjak, itu adalah ladang pelayanan Anda. Hari ini, Tuhan mau menggoncangkan kita dari kenyamanan kita. Kita nyaman di Amerika. Malah terlalu nyaman sampai kita lupa ada kapal misi. Ada Roh Kudus yang memanggil kita untuk bergabung pada misi Tuhan. Untuk bilang, Tuhan, dari tempat duduk saya, how can I serve you, God? How can I serve you?
Bagaimana banyak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan didoakan, yang memerlukan dikuatkan, yang memerlukan teman untuk mendengar keluh kesah mereka, yang mungkin memerlukan banyak hal yang kita bisa lakukan. Tuhan mau memakai kita. Pertanyaannya, apa kita mau keluar dari zona nyaman kita? Nah, hari ini, saya nggak tahu bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada Anda secara pribadi. Tapi tinggalkan kenyamanan dunia, gemerlap dunia. Layani Tuhan. Layani Tuhan di tempat di mana Anda berada. Layani dengan menjadi murid Kristus yang sejati. Layani dengan saling mengampuni. Layani dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Layani dengan mengizinkan Roh Kudus, suara Roh Kudus dalam hati kita, radio Roh Kudus keras, agar kita tahu kemana kita harus pergi, berkata, menelpon, mendoakan, mengunjungi, menolong, apapun bentuk pelayanan kita. Gak perlu keluar ke Indonesia, gak perlu ke Afrika, gak perlu. Dari tempat di mana Anda berada, Tuhan mau memakai Anda semua. Anda akan merasakan sukacita yang berbeda. Ia akan mencukupi apa yang Anda perlukan untuk melayani Dia. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai Anda semua. Dan itu sangat indah. Melebihi dari panggung dunia, melebihi dari terkenal muncul di majalah-majalah luar negeri, melebihi dari apapun yang dunia tawarkan. Bekerja untuk Tuhan, sebagai anak Tuhan, itu sangat indah. So, malam hari ini, saya ingin mendoakan Anda semua.